Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bab 8 yaitu definisi. A. Mengantar. Skripsi merupakan syarat kelulusan mahasiswa. Skripsi ini pada dasarnya melatih calon sarjana mampu menuliskan masalah yang ia temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ia kaitkan dengan teori-teori yang sudah dipelajari. Kemampuan mengaitkan antara teori dengan fakta atau fenomena ini memerlukan keterampilan menganalisis, berpikir logis, dan sistematis, yang disebut keterampilan membuat definisi dan menalar. Istilah definisi berasal dari kata Latin definitio yang berarti penentuan arti atau pembatasan. Definisi berarti penentuan batas pengertian, sebuah istilah atau konsep secara singkat, tepat, jelas, padat, dan lengkap. Sehingga istilah yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas dan dapat dibedakan dari istilah-istilah yang lain. Definiendum adalah istilah yang hendak dijelaskan artinya, sedangkan definiens adalah perumusan atau penjelasan yang diberikan. Definisi terbagi menjadi dua bagian, nominal atau verbal dan juga real. Definisi nominal dibagi menjadi umum dan khusus, sedangkan definisi real menjadi esensial dan deskriptif. Definisi esensial terbagi menjadi fisik dan metafisik, definisi deskriptif terbagi menjadi kausal, genetik, dan aksidental. Definisi yang pertama yaitu definisi nominal atau verbal. Itu definisi yang paling sederhana dan bersifat sementara karena hanya memberi penjelasan etimologis atau memberi sinonim kepada istilah yang hendak dijelaskan. Contoh definisi nominal yang memberi penjelasan etimologis, logika adalah istilah yang diambil dari kata Yunani logikos, yang dibentuk dari kata benda logos yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Contoh definisi nominal yang memberi sinonim definiendum, hamba ialah budak atau pelayan, arca ialah patung. Semua jenis kamus pada umumnya adalah definisi nominal. Definisi nominal terbagi menjadi nominal umum, yaitu definisi yang pada umumnya diterima oleh semua orang yang memberi penjelasan tentang suatu kata atau ungkapan dengan sesuatu yang sesuai dengan pemahaman umum. Misalnya ungkapan suami adalah pria yang telah menikah. Nominal khusus, definisi yang bersifat relatif dan seringkali juga subjektif. Oleh karena itu tidak berlaku umum, atau kendati pun dikenal umum. Kata atau ungkapan itu memiliki arti yang berbeda-beda. Definisi real. Definisi real dianggap searti dengan atau dan oleh sebab itu sering pula disebut sebagai definisi analisis atau definisi eksplikatif. Definisi real dapat dibagi menjadi definisi esensial dan definisi deskriptif. Real esensial. Definisi esensial adalah penjelasan lewat uraian bagian-bagian yang esensial tentang sesuatu tersebut. Prinsip penyusunannya ialah per genus et differentiam, yakni penyusunan definisi dan genus proximum atau proximate genus dan differentia specifica. Definisi esensial dapat dibagi lagi atas definisi esensial fisik dan definisi esensial metafisik. Esensial fisik adalah penjelasan yang mengacu pada uraian bagian-bagian yang mewujudkan esensi sesuatu yang menjadi definiendum. Kemudian esensial metafisik adalah definisi yang paling ideal, yang benar-benar terdiri atas genus proximum dan differentia specifica. Definisi deskriptif adalah penjelasan yang mengacu pada uraian tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sesuatu yang dijelaskan itu. Definisi deskriptif dibedakan lagi atas definisi kausal, genetik, dan aksidental. Definisi genetik ialah definisi yang memberi penjelasan tentang asal-usul atau menguraikan bagaimana sesuatu itu terjadi. Kemudian definisi kausal ialah definisi yang menjelaskan sebab akibat sesuatu yang menjadi definiendum. Lalu definisi eksiden ialah definisi yang menyebut semua ciri-ciri aksidental dari sesuatu yang menjadi definiendum itu. Aturan definisi. Penyusunan definisi yang benar harus mengikuti sejumlah aturan. Ada 5 aturan yang harus diperhatikan dalam membentuk definisi yang benar, yaitu yang pertama,
Definiens harus dapat dibolak-balikan dengan definiendum. Aturan ini mengandaikan bahwa luas definiens dan definiendum harus sama besar. Perbedaan dalam luas mengakibatkan kedua unsur itu tidak dapat dipertukarkan tempatnya. Pembalikan tempat definiens dan definiendum ini merupakan cara pengujian yang sangat efektif untuk meneliti tepat tidaknya sebuah definisi. 2. Definiendum tidak boleh masuk ke dalam definiens. Contohnya, logika adalah ilmu yang menerangkan hukum logika. Apabila kita memasukkan definiendum ke dalam definiens, maka definisi akan bergerak sirkular, yang berarti definisi tersebut tidak menyatakan apa-apa. 3. Definiens harus sungguh-sungguh menjelaskan. Penggunaan kata yang rancu akan menimbulkan kesalahpahaman pada definiendum. 4. Definiens harus paralel dengan definiendum. Apabila kita mengawali definiens dengan kata benda, maka definiendum tidak boleh diawali dengan kata sifat dan sebaliknya. 5. Definiens tidak boleh berbentuk negatif, sejauh masih dapat dirumuskan secara afirmatif. Contoh, sepak bola adalah olahraga yang tidak dimainkan dengan menggunakan tangan. Namun, ada beberapa term yang mau tidak mau harus dirumuskan secara negatif. Contohnya adalah, lumpuh adalah tidak dapat berjalan. Jadi kesimpulan pada bab ini ialah definisi berarti sebagai penentuan batas pengertian bagi sebuah istilah yang dilakukan secara singkat, jelas, dan lengkap. Definisi dibagi menjadi beberapa jenis. Ada definisi nominal dan definisi real. Definisi nominal dibagi lagi menjadi dua, yaitu definisi nominal umum dan definisi nominal khusus. Sedangkan definisi real dibagi menjadi dua, yaitu definisi real esensial dan definisi real deskriptif. Definisi real esensial dibagi menjadi dua, yaitu definisi real esensial fisik dan definisi real esensial metafisik. Sedangkan definisi real deskriptif dibagi menjadi tiga, yaitu definisi real deskriptif kausal, definisi real deskriptif genetik, dan definisi real deskriptif aksidental. Aturan definisi ada 5, yaitu yang pertama, definiens harus dapat dibolak-balikan dengan definiendum. Yang kedua, definiendum tidak boleh masuk ke dalam definiens. Yang ketiga, definiens harus sungguh-sungguh menjelaskan definiendum. Yang keempat, definiens harus bersifat paralel dengan definiendum. Yang kelima, definiens tidak boleh berbentuk negatif, sejauh masih dapat dirumuskan secara afirmatif. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.